Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayanda Mirfasya dengan NIM 2210 Di sini saya akan melakukan presentasi case 6 dari blok RPS, yaitu ada cervicovaginitis. Dimana dengan Nyonya Fadis umur 30 tahun, dia itu datang dengan keluhan peningkatan discharge pada vagina. Ini sudah didapatkan diagnosisnya adalah cervicovaginitis. Penyebabnya itu ada banyak, ada trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhea, dan juga Candida albicans. Nah, di mana itu akan mempengaruhi faktor-faktornya. Di mana Nyonya Fadis ini merupakan seorang yang bekerja di panti pijat, dan ternyata dia itu sering berganti-ganti pasangan seksual. Karena dia sering berganti pasangan seksual, itu menyebabkan terjadinya risiko infeksi melalui kontak seksual, karena banyak sekali pasangan seksual yang mungkin pada saat itu dia adanya bakteri atau infeksi jamur dan lain-lainnya yang menyebabkan terjadinya infeksi ke Nyonya Fadis ini. Nah, dari sini ternyata didapatkan bahwa dia ada 3 penyebab. Yang pertama adalah Trichomonas vaginalis. Di mana Trichomonas vaginalis ini dia itu biasanya berada di saluran genital wanita dan juga uretra atau prostat di pria. Di mana nanti Trichomonas vaginalis ini dia itu akan menginvasi melalui bentuk trofozoid. Nanti trofozoid itu akan masuk ke dalam lapisan mukus nanti agar dapat menempel. Nah, menempel dengan cara apa? Nanti akan mengeluarkan protein adesin. Adesin ini akan membantu untuk melekat ke sel epitel. Nah, saat sudah terjadi pelekatan, trofozoid ini yang memiliki flagel jadi bisa bergerak, dia akan berubah menjadi ameboid yang memiliki pseudopodia. Nah, setelah sudah menjadi ameboid, nanti dia akan menempel di sel hospes dan nanti akan mengalami proliferasi yang cepat. Nanti dia akan membentuk parasit yang banyak, nanti akan membentuk agregat gitu, sehingga nanti dia bisa menempel parasitnya. Nah, Trichomonas vaginalis ini nanti akan mensekresikan protein yang dapat meningkatkan virulensi, yaitu ada sistein protease. Ini virulensinya ada sistein protease, ini proteinnya. Dimana sistein protease ini merupakan enzim proteolitik yang bisa mendegradasi extracellular matrix enzim mengkomponen matriks ekstraseluler, sehingga terjadilah penghancuran itu menjadi pelepasan dari sel epitel di jaringan, akhirnya merusak jaringan. Sistein protease juga bisa mendegradasi imunoglobulin G, imunoglobulin A, dan juga imunoglobulin M. Nah, akibatnya parasit ini itu akan bertahan dari adanya respon antibodi. Jadi dia akan melakukan menginfeksi terus. Nah, akibatnya adanya kerusakan jaringan juga bisa bertahan dengan antibodi, jadi dia tidak mati kan. Nah, di mana salah satunya dia juga bisa melakukan fagositosis. Jadi dia bisa membunuh sel-sel epitelnya itu dengan cara melakukan fagositosis. Banyak sekali yang bisa difagositosis. Salah satunya adalah lactobacillus yang ada di flora normal manusia. Nah, kalau lactobacillusnya kena dimakan, akhirnya membentuklah asam laktat akan turun. Asam laktat itu jadi di vagina itu tingkat keasamannya akan berkurang, akhirnya menyebabkan dia lebih rentan terdapat infeksi, karena kalau asam kan dia bisa membantu menahan infeksi. Nah, karena ada kerusakan juga, dia akan mengaktifkan aktivasi TLR atau toll-like receptor yang nanti akan mengeluarkan sitokin berinflamasi. Ada interleukin 8, interleukin 1B, dan juga TNF alpha. Nah, yang kedua ada Neisseria gonorrhea. Neisseria gonorrhea merupakan bakteri yang nanti yaitu dia akan melekat pada sel epitel menggunakan pili, yaitu pili tipe 4. Nah, lalu saat sudah menempel, dia itu nanti akan mengeluarkan protein OPA atau OPCP, protein associated ke mukosa sel mas. Nah, nanti dia juga akan membantu perlekatannya. Jadi dia nanti akan endositosis dari mukosa sampai ke membran basal. Akhirnya menginfeksi bakteri ini endositosis melalui epitel kolumnar. Nanti dia akan mengeluarkan peptidagikan, LOS, dan juga MOV. LOS ini lipooligosaccharide dan juga MOV outer membrane vesicle. Di mana nanti kalau sudah mengeluarkan ini, protein-protein tersebut nanti akan mengaktifasi TLR atau yang tadi. Karena peptidoglycan LOS dan juga MOV ini dia bisa akan menghancurkan sel-sel mukosa, jadi menyebabkan kematian sel mukosa yang nanti akan ada aktivasi TLR dan juga NOD. Nah, dari TLR dan NOD ini dia akan mengeluarkan sitokin proinflamasi, ada interleukin 6, interleukin 8, interleukin 1B, dan juga interleukin 17.
Lalu yang terakhir adalah Candida albicans. Nah, Candida merupakan jamur di mana Candida albicans itu dia akan menginfeksi dalam bentuk ragi. Sel ragi ini nanti akan menempel pada sel inang melalui adesin. Nah, nanti kalau udah nempel, itu dia nanti akan melakukan transisi morfologinya dari ragi, nanti dia akan berubah menjadi pseudohifa sampai akhirnya menjadi hifa. Nah, kalau sudah menjadi hifa ini dia nanti akan ini bertujuan untuk virulensinya lebih tinggi, jadi lebih efektif saat melakukan infeksi. Kalau sudah menjadi hifa ini nanti dia akan terjadi adesi dan juga akan menginfeksi sel epitel di vagina. Jadi sudah menempel di sel epitel vagina. Nah, setelah sudah menempel di sel epitelnya, nanti dia akan mensekresikan enzim ada fosfolipase dan juga SAP. Nah, di fosfolipase ini dia nanti bisa berguna untuk mendegradasi membran sel epitel. Jadi akhirnya terjadi kerusakan sel epitel. Lalu ada SAP atau secreted aspartyl proteinase. Ini bisa menginhibisi sistem imun dengan cara mendegradasi imunoglobulin dan juga komplement. Jadi yang harusnya dihancurkan sama imunoglobulin dan juga komplement ini, sistem komplement malah jadi didegradasi sama SAP ini. Akhirnya virulensinya lebih tinggi, jadi lebih mungkin terjadi infeksi. Nah, karena ada itulah akhirnya merangsang sekresi dari faktor-faktor inflamasi, token proinflamasi, ada interleukin 12 dan juga interleukin 1B. Nah, akibatnya karena ada sitokin yang banyak tadi dari beberapa patogen, akhirnya menyebabkan inflamasi pada tubuh. Dimana inflamasi akan menyebabkan apa? Pertama, adanya rekrutmen PMN, karena ya dilakukanlah sel imun akan dinaikkan untuk datang dan melakukan fagositosis. Nah, nanti fagositosis tidak akan menyerang segala macam patogennya yang akan mematikan patogen-patogennya. Nanti akan ada sisa-sisa patogen dan juga mungkin sisa-sisa sel imunnya akan membentuklah eksudat purulen. Jadi ya ini merupakan sisa-sisa dari patogen yang mati, juga sel imun yang mati. Akhirnya nanti pada pemeriksaan akan terlihat itu ada pertama ada saline with mount, itu nanti dari cairan dari vaginal discharge-nya akan dilakukan pemeriksaan. Nanti di situ dilihat ada PMN, terus juga ada motil trichomonas, berarti dia adalah positif trichomonas tadi. Terus juga dilakukan juga KOH test, itu dilihat ternyata ada yeast dan juga sudah hifa. Ini merupakan tanda-tanda khas dari yang tadi kalian daldikan. Terus juga gram stainnya lebih dari 30 PMN per HPV. Terus juga dilekan juga dia ternyata ada gram negatif intraselular diplococcus. Ini merupakan khas dari Neisseria gonorrhoeae. Nah, karena tadi exudate purulen ini dia akan menggunakan vaginal discharge. Jadi dia pengeluaran cairan-cairan ini. Nah, dilihatnya dari mana ada pemeriksaan venerologi dan spekulum, dilihat adanya vaginal discharge yang berwarna kekuningan dan juga biasanya bau. Lalu, nah dari vaginal discharge ini di vagina, dia itu bisa saja ascending infection. Jadi jadi dia bisa naik kelas semua patogen-patogen tadi yang menyebabkan adanya exudat juga. Karena kan ini cairannya mungkin bisa naik dan ada fagositosis lagi, jadi ada cairannya gitu loh. Mari dilihat dia adanya mucopurulen discharge di orificium cervical externa, jadi lebih naik lagi gitu loh di bagian cervixnya. Nah, lalu inflamasi ini tadi akan menyebabkan adanya metabolisme asam arachidonat. Nanti metabolisme asam arachidonat ini akan mengeluarkan prostaglandin juga leukotrin. Prostaglandin ini menyebabkan vasodilatasi, jadi dia adanya eritem di vulva, kelenjar Bartholin dan juga vagina porcio, jadi dia kemerahan. Nah, terus juga bisa mensensitisasi nociceptor, akhirnya terjadilah nyeri tekan saat ditekan di kelenjar Bartholini. Dan juga ada dispareunia, jadi saat berhubungan seksual akan terasa sakit karena adanya prostaglandin ini. Lalu ada leukotrin, di mana leukotrin bisa meningkatkan permeabilitas vaskular. Jadi yang dari vaskular dia malah bisa ke jaringan intersisial, akhirnya menyebabkan edema. Nah, edema ini di vulva, akhirnya saya lihat kok vulvanya jadi ada asimetris karena adanya bengkak. Nah, lalu inflamasi juga akan menyebabkan adanya degradasi sel mas. Sel mas ini nanti akan mengeluarkan histamin. Histamin akan menstimulasi proprioseptif, akhirnya menyebabkan dia gatal. Nah, kalau sudah digatal, pasien ini digaruk, dia bisa menyebabkan erosi pada vulvanya. Gitu. Ini untuk patofisiologi dari cervicovaginitis sudah segini saja. Namun ternyata dilanjutannya lagi, Nyavadis itu dia datang lagi setelah beberapa bulan. Nah, saat sudah datang, dia itu ingin mengubah kontrasepsi oral dari menjadi pil.
Kenapa? Karena dia tuh tadinya lupa ya. Makanya pertama nyonya Fadis yang 30 tahun dia itu memakai pil kontrasepsi oral. Jadi pil kontrasepsi oral ini dengan dosis rendah ada dua. Contoh ada progestin dan juga kombinasi yaitu ada progestin saja dan juga progestin dengan estrogen. Nah, contohnya progestin saja, dia cara kerjanya bagaimana? Pertama, dia bisa menekan kerja dari hipotalamus. Jadi, hipotalamus yang nggak kerja, GnRH yang dikeluarkannya juga akan menurun. Nah, kalau GnRH turun, jadi FSH dan LH ikut menurun, akhirnya estrogen juga ikut menurun, yang menyebabkan ya dan juga ovulasinya akan tidak ada karena tidak ada yang mematangkan folikel, akhirnya tidak terjadi ovulasi atau anovulasi. Nah, progestin juga dia bisa memproliferasi dan juga sekresi dari serviks, lanjut di serviks, akhirnya lendirnya lebih kental. Itu yang akan menghambat pergerakan dari sperma dan implantasi. Jadi kan normalnya itu dia akan ada sekresi lendir yang tipis, namun karena adanya progestin ini jadi lebih mengental, lebih ya akhirnya udah nggak bisa masuk ke spermanya karena tertutupi oleh lendir. Nah, lalu juga adanya penipisan dan juga atrofi dari endometrium yang nanti akan menyebabkan pencegahan dari implantasi. Nah, kalau kombinasi ada di estrogen, kan ada tambah estrogen. Kalau dari progestin aja ini ada estrogen. Dimana estrogennya juga dia bisa menstabilisasi dari endometrium sehingga nanti tidak terjadi perdarahan irregular. Jadi dia nggak menstruasi. Dan juga menghambat FSH yang bisa menurunkan ovulasi lagi. Jadi karena feedback negatif, jadi dia menghambat FSH agar tidak ada folikel yang matang. Lalu progresnya juga sama, tadi bisa menghambat GnRH, jadi akhirnya tidak ovulasi, lendirnya meningkat jadi tebal, juga bisa menghambat implantasi. Nah, tadi dia memakai pil kontrasepsi ini, namun dia itu ternyata sering lupa minum pil KB. Jadi dia pengen diganti aja menjadi IUD yang langsung dipasang dan dia tidak meminum apa-apa lagi gitu loh. Nah, IUD-nya itu sebenarnya ada beberapa jenis. Yang paling sering itu dia copper dan juga levonorgestrel. Yang pertama copper. Jadi dia sebenarnya bahannya dari tembaga yang nanti langsung ditanamkan di kavum uteri. Nah, cara kerjanya itu bagaimana? Dimana copper ini bisa direspon sebagai benda asing pada tubuh yang nanti pasien ini karena tubuh ini akan menganggap bahwa ini benda asing, jadi harus dilakukan inflamasi untuk menghancurkan lah ya. Nah, inflamasinya itu inflamasi steril yang nanti dia akan mengeluarkan sitokin, ada prostaglandin dan lain-lain, akhirnya bisa menyebabkan cairannya meningkat, cairan uterus meningkat, dan juga dia bisa cairan terus meningkat. Lalu dia juga bisa meningkatkan efek toksik bagi sperma. Jadi copper ini bisa meningkatkan efek toksik bagi sperma. Nah, lalu dia juga bisa jika bercampur dengan cairan uterus, dia akan menurunkan motilitas dari sperma. Nah, lalu ada levonorgestrel. Kalau levonorgestrel sebenarnya isinya hormon. Jadi hormonnya progesteron yang nanti tadi akan menghambat GnRH, lendir serviks yang menebal, juga bisa menghambat implantasi seperti yang tadi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.